Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only Racun Channel Audio. Balik lagi sama saya Dani Kripo. Dan hari ini kita punya sebuah headphone yang playtime-nya lama banget. Serius nih, baterainya kayak nggak habis-habis. Tapi nggak cuma itu. Untuk Soundcore H30i ini fiturnya udah bisa multi connection juga, udah bisa akses ke aplikasi. Wah, jadi penasaran nih. Langsung aja deh, kita ke videonya. Nah, kalau untuk harganya nih, Soundcore H30i ini di official store Soundcore di Tokopedia ataupun di Shopee pada saat periode launching nih dari tanggal 24 November sampai 4 Desember itu cuman 450.000. Jadi masih budget banget nih. Oke. Nggak sampai di situ, kita juga mau ngasih kode voucher buat kalian nih. Buruan langsung aja cek, link ada di deskripsi. Nah, kalau dalam boxnya sendiri dapat headphone-nya, kabel USB-A ke tipe C, kabel aux 3,5 mm ke 3,5 mm, dan manual serta garansinya untuk 18 bulan. Nah, ini dia barangnya, Soundcore H30i. Sekarang kita lihat dulu untuk build dan desainnya. Kalau kita bicara build, dia dari plastik, tapi udah kerasa cukup kokoh sih, masih sesuai di harganya lah, tau di kayak gini. Masih aman. Nah, kalau untuk pilihan warna, selain hitam kayak gini ada juga yang red dan white. Kalau untuk desain sih simple aja ya, jadi dia full black gini, satu tone. Terus di bagian ear cup-nya nih ada logo Soundcore dan juga ada kayak garis warna silver gitu melingkari. Ya cukup oke sih, simple gitu terlihatnya. Jadi nggak akan menarik perhatian nih misalkan kalau lagi pakai atau dibawa-bawa. Dan juga ini tuh udah bisa di swivel dan juga dilipat. Jadi udah nyaman sih kalau untuk dibawa-bawa, tinggal masukin pouch atau kalian punya hard case bisa juga. Nah, kalau kita bicara untuk fitting sendiri, pertama indikator L dan R-nya itu ada di bagian dalam si ear cup-nya ya. Dan itu gede kok, ada huruf L dan R. Nah, kalau kita bicara untuk padding di bagian headband-nya, saya bilang sih udah cukup empuk ya, walaupun nggak yang empuk banget. Tapi ketika dipakai tuh di atas kepala nggak yang kerasa neken. Dan juga kalau kita bicara untuk earpad-nya sendiri, ya ini sih kayaknya dari kulit sintetis gini. Dia bertipe on ear, jadi telinga itu bakal ketekan. Cuman kalau dari pengalaman saya, sampai 9 jam saya pakai non-stop, masih aman kok, masih kerasa nyaman-nyaman aja. Cuman memang ya ketika saya buka itu langsung keringat tuh nempel semua di sini. Dan nggak yang kerasa panas banget sih, cuma agak anget-anget aja di telinga. Dan untuk clampingnya juga nggak terlalu neken ya, jadi ketika dipakai tuh masih kerasa nyaman, bahkan saya pakai yang 9 jam tadi. Kalau untuk berat sendiri dia di 183 gram, jadi kerasa cukup ringan ya di kepala. Ketika menenggak atau nunduk gitu dia nggak akan yang kayak jatuh. Ya pastikan aja kalian tarik di sini ya untuk menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Oh ya, sempat juga nyobain sambil rebahan gitu, masih cukup nyaman sih, masih nempel di kepala. Walaupun memang lama-lama sih dia kayak mau turun-turun gitu. Dan oh ya, saya mau singgung juga untuk passive noise selesainya ya cukup aja ya levelnya. Nah, di ear cup sebelah kiri ini dia polos aja ya. Kalau semua untuk port tipe C-nya, terus 3,5 mm jack-nya, terus tombol-tombolnya ada di ear cup sebelah kanan semua. Ketika lagi saya pakai untuk reach si tombol-tombolnya ini udah kerasa nyaman sih, udah bisa keraba gitu kayak ini tombol yang mana. Soalnya dia ada 3 tombol kan, ada yang play, ada yang plus, ada yang minus. Jadi kalau pengalaman saya sih nggak ada problem ya untuk menggunakan kontrolnya, dan udah cukup kliki juga nih untuk si tombol-tombolnya. Nah, kontrolnya sendiri udah cukup lengkap, udah bisa play pause, next track, previous track, menaikkan volume, menurunkan volume, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, udah bisa semua. Dan juga kalian bisa ada namanya bass up, jadi untuk lebih naikin lagi untuk si power bassnya. Cuman yang saya nggak nemu itu untuk mengakses voice assistant. Kalau kita ngomongin koneksi, dia sudah menggunakan Bluetooth terbaru nih 5.3 dengan kodek SBC dan AAC. Untuk pairing setelah kalian nyalain, dia akan langsung masuk ke mode pairing. Jadi kalian tinggal searching aja di device kalian lalu pairing. Kalau untuk jarak sendiri tanpa ada halangan sih udah bisa sampai 10 meter bahkan lebih dikit. Tapi ketika ada halangan tembok beton itu saya cobain di sekitar 5-6 meter gitu, suaranya udah hilang. Tapi masih connect, dan ketika saya balik lagi, dia udah masuk lagi ke ruang di koneksinya, itu langsung balik lagi kok suaranya. Dari pengalaman saya sih untuk connect ke single device nggak ada masalah ya. Saya mau pairing, mau connect kembali itu juga cepet, nggak pernah batuk-batuk, nggak pernah disconnect sendiri. Tapi nih kalau kita bicara untuk multi connectionnya udah bagus sih, untuk connectnya bisa cepet juga. Jadi saya tinggal connect ke device yang kedua, terus saya nyalain yang device pertama, dia akan langsung bisa nyamber. Dan waktu saya cobain itu saya connect ke komputer dan ke HP secara bersamaan. Untuk medianya sendiri sih dia nggak yang langsung otomatis pindah gitu ya. Misalkan lagi play YouTube di komputer gitu, kalian play sebuah lagu gitu di HP kalian, itu tuh nggak akan langsung pindah, tapi tetap ke play untuk lagunya. Jadi harus di pause dulu untuk di YouTube, baru dia bisa pindah untuk medianya. Nah, ini masalahnya ketika saya lagi nonton YouTube di komputer, di HP saya ada notifikasi masuk, itu kagak ada yang kedengeran. Jadi tetap aja saya harus ngecek HP, oh ada notifikasi masuk nih, ada message ternyata. Tapi setidaknya ketika saya lagi nyobain multi connection gini, ada yang nelpon, itu langsung masuk kok, saya langsung nyadar dan langsung bunyi di headphone-nya.
Tapi saya mau singgung juga di sini bahwa bisa aja itu ada berbagai faktor ya yang bisa mempengaruhi itu, mungkin dari Bluetooth koneksinya, mungkin dari WiFi yang saya pakai juga. Tapi kalau dari pengalaman saya sih seperti itu. Oke. Oh ya, misalkan kalian sudah connect multi connection dan kalian mau lihat nih device mana aja sih yang connect, kalian bisa lihat itu di aplikasinya. Aplikasinya namanya Soundcore. Ini kalian bisa download di App Store dan juga Play Store. Jadi di sini kalian bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si multi connection tadi, dan juga lihat device apa aja yang sudah pernah connect ke Soundcore H30i-nya. Dan yang pastinya untuk di aplikasinya kalian bisa lihat untuk baterai indikator si headphone-nya, dan sudah disediakan equalizer nih. Sudah ada 22 preset yang disediakan, ataupun kalian juga bisa custom sendiri. Terus juga di aplikasinya ini kalian bisa matiin untuk prompt ketika si headphone-nya low battery. Dan yang pastinya sudah bisa untuk update firmware-nya di aplikasinya ini. Itu aja sih untuk aplikasinya, simple tapi menurut saya membantu ya. Di situ kalian bisa mengatur untuk multi connection dan sudah bisa mengatur untuk equalizer-nya sendiri. Misalkan kalian udah punya ya settingan sendiri untuk di equalizer, tinggal masuk ke aplikasinya ini untuk diutak-atik. Dan pastinya udah bisa update firmware juga ya. Jadi misalkan ada error, tiba-tiba ada yang benerin di update-nya, kalian tinggal update aja kan. Nice. Nah, kalau kita bicara untuk latency testnya sendiri, ketika saya buka-buka social network misalkan, ini masih kerasa cukup sih. Bahkan saya nonton YouTube di komputer juga waktu saya pakai tuh, kerasa delay-nya tuh ada tapi memang tipis. Nah, ketika untuk main game, saya sih tetap tidak merekomendasikan buat kalian yang pengen tuh delay-nya tipis banget, karena masih tetap kerasa, terutama di game-game kayak FPS gitu. Ya kalau hanya sekedar casual gaming, ya misalkan kayak ya game-game santai aja lah gitu, itu masih bisa. Tapi kita lihat aja deh untuk latency testnya. Nah, kalian tadi udah dengar untuk hasil tes mikrofonnya, yang bisa saya bilang pada saat suasana hening, suara saya udah bisa kerasa jelas tertangkap dan gak yang kerasa jauh juga. Udah kerasa enak kok. Dan pada saat suasana ramai, udah lumayan sih dia udah bisa untuk menghalangi suara sekitar. Walaupun tetap gak yang sampai clean juga ya. Sekarang kita lihat untuk baterainya yang diklaim sampai 70 jam. Wow, serius sih ini. Beberapa kali kita review headphone tuh memang kan baterainya 50 lah gitu, 60. Ini kayaknya sih yang paling tinggi ini di 70 jam. Nah, saya memang ketika nyobain ini nggak sampai yang habis banget ya untuk baterainya. Jadi saya selalu nyobain itu volume di 60-70%, kodeknya di AAC. Dan saya sempat multi connection juga selama 9 jam. Nah, total saya pakai si Soundcore H30i ini itu di 19 jam. Dan itu baterai hanya berkurang 10% aja. Serius, kayak nggak kurang-kurang aja gitu baterainya. Ketika lagi saya pakai tuh saya lihat lagi baterainya masih segini, saya cek lagi masih segini, saya cek lagi masih segini juga baterainya. Lama banget ya untuk baterainya nih. Walaupun memang saya nggak bisa untuk bilang bahwa di sini bakal memang sampai 70 jam banget. Tapi ngeliat dari yang kayak gini tuh saya nggak pernah ngalamin headphone yang selama ini gitu, setahan ini untuk baterainya. Dan juga dia sudah ada fast chargingnya. Kalian tinggal charging 5 menit aja udah dapat 4 jam playtime. Jadi intinya sih kalau untuk urusan baterai udah oke banget ya si Soundcore by Anker ini ya, memang baterai gitu kan kalau kita bicara baterai. Dan saya pakai intinya tuh kayak nggak ada worry aja gitu. Dan juga kalau mengecas kan ada fast chargingnya tadi. Ditambah juga ya bakal jarang-jarang juga sih untuk ngecas. Iya. Nah, kalau untuk mikrofonnya sendiri langsung aja kita cobain. Cek 123, 123 ini adalah suara dari mikrofon Soundcore H30i dalam keadaan hening. Jadi kalau untuk earphone-nya itu letaknya di ear cup sebelah kanan. Dan sekarang ini masih dalam keadaan yang hening ya. Sekarang kita cobain kalau dalam keadaan ramai. Cek 123, 123 ini adalah suara dari mikrofon Soundcore H30i dalam keadaan ramai nih. Saya kurang tahu ya dia ada fitur apa untuk mikrofonnya, kayaknya sih standar aja. Dan kalian bisa langsung dengerin hasilnya seperti ini apabila yaitu proper kayak di keadaan ramai gitu. Jadi kita pakai speaker background jalanan yang bising gitu. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih tertangkap atau udah ketutupan sama suara background? Cek 123, 123. Oke, tadi kita dengerin untuk hasil tes mikrofonnya dan cukup mengejutkan ya. Jadi ketika saya memang lagi suasana hening nih, suara saya bisa jelas tertangkap. Walaupun masih kerasa kayak ada ekonya di ujung-ujung suara itu juga masih ada cek kayak gitu-gitu. Tapi suara saya udah jelas tertangkap dan udah lumayan natural. Nah, pada saat suasana rame, ini tuh suara saya tuh masih bisa kerasa kayak di depan gitu, nggak yang ketutupan sama suara sekitar.
Tapi suara sekitar ini memang kayak mau masuk gitu. But still bisa banget dipakai nelponmu pada saat suasana rame sekalipun. Nah, ini hanya recording HP aja. Ketika saya nyobain nelpon pakai ini, dibilang memang suara saya tuh kayak yang nggak jauh, jadi kerasa deket dan juga cukup jelas walaupun nggak yang natural banget. Tapi memang si lawan bicara saya ini bilang tuh kayak ada yang sedikit cek gitu. Jadi suara saya tuh nggak yang se-clear itu. Tapi bisa banget untuk dipakai. Oke. Nah, sekarang kita ke sound quality-nya. Soundcore H30i ini menggunakan 40mm dynamic driver. Diklaimnya sih pure bass. Tapi kalau dari pengalaman saya sih untuk si bassnya ini nggak kerasa yang pure banget ya, lebih ke powerful aja gitu, yang keluar power dum boomnya keluar. Udah kerasa cukup bulat juga, dia nggak yang sampai pecah bahkan di volume gede sekalipun. Saya cobain naikin waktu itu sampai 90% sekali. Bassnya masih aman kok, masih kerasa enak, nggak yang jadi ker gitu. Untuk rumbling juga di bagian sub bass udah cukup kerasa walaupun nggak yang sepanjang itu ya. Jadi nggak tipis juga kok, udah kerasa ber gitu, cuman tetap kerasa agak kurang dikit. Nah, kenapa saya nggak bisa bilang yang pure bass aja? Karena bassnya tuh tetap untuk bagian detail masih kerasa kurang. Untuk layer bass ini tuh nggak yang segitu kerasa, justru kayak body aja keluar terus dum seperti itu rasanya. Tapi emang enak kalau buat kalian yang suka dengan lagu-lagu seperti EDM atau hip hop gitu ya. Jadi bassnya ini bisa kerasa banget. Tapi tetap ya, untuk sebagian bassnya ini karena dia yang dominan tuh masih kerasa bleeding. Dan untuk si bagian mid ini, misalkan kayak suara vokal tuh nggak yang segitu bisa keluar akhirnya. Nggak yang sampai tenggelam atau ketutupan juga, cuman kerasa si bass ini kadang agak mengganggu. Ya misalkan kayak di lagu-lagu akustik gitu. Kalau hanya untuk sekedar pop sih masih oke-oke aja kalau buat saya. Nah, untuk di mid juga detail untuk instrumen juga nggak bisa yang sekeluar itu, masih yang seadanya aja. Apalagi kalian ngarep micro detail nggak akan dapet ya. Dan juga untuk bagian pemisahan instrumennya sih, karena si bass yang dominan ini tetap bass tuh yang kerasa lebih yang naik aja terus gitu. Sedangkan bagian mid dan treble itu nggak yang segitu kerasa untuk powernya. Jadi ketika banyak instrumen masuk, si bass ini akan kerasa lebih unggul dan sedikit ya mengganggu lah untuk bagian mid dan treble-nya. Nah, kalau kita bicara untuk treble, ya udah kerasa lumayan lepas, tapi nggak yang airy banget ya, nggak yang ketahan juga. Untuk detail saya bisa bilang seadanya aja. Cukup kerasa sparkling, cuman sayangnya sparkling ini kayak kurang bisa keluar karena si bassnya ini yang terlalu dominan. So, buat penikmat lagu-lagu rock atau jazz sih saya rasa bakal kurang nyaman kalau pakai Soundcore H30i ini. Nah, tadi saya bilang ada bass up-nya untuk dinaikin lagi untuk bassnya. Yang kerasa sih lebih powerful lagi untuk si bassnya, walaupun kerasa dia lebih kurang bisa jadi bulat gitu. Jadi kerasa agak sedikit sedikit kasar lah bisa dibilang untuk bassnya. Kalau buat saya sih yang udah suka dengan karakter balance, ketika saya dengerin EDM pun saya kurang suka untuk dinaikin atau diaktifkan untuk si bass up-nya ini karena udah kerasa dominan juga kok untuk si bassnya. Nah, kalau kita bicara untuk sound imaging sendiri ya kerasa standar juga sih untuk di level harga budget aja. Dan untuk sound imaging juga nggak kerasa yang megah luas banget, tapi nggak yang kerasa sesek. Jadi masih cukup kok untuk dipakai. Nah, kalau kita bicara untuk equalizernya nih, ketika saya cobain sih memang kerasa tetap yang kayak artificial ya, bukan yang kayak berubah banget, tapi kayak lebih volumenya aja dinaikin atau diturunin. Ya kerasa cukup oke sih buat kalian yang misalkan pengen dengerin agak lebih naik sedikit untuk treble-nya, tapi tetap saya bisa bilang buat yang suka lagu rock misalkan pilih yang preset treble biar bassnya lebih turun dan biar si treble-nya lebih naik rasanya. Tetap si bass ini bakal kerasa yang lebih dominan dan ya nggak yang segitu kerasa berubah aja gitu untuk suaranya. Sedikit aja untuk perubahannya, dan tetap buat yang penikmat lagu rock atau jazz kan pakai si equalizer treble tetap nggak bisa bikin yang puas. Kalau buat saya sih seperti itu. Ya intinya sih buat bass head ya untuk Soundcore H30i ini, dan memang beberapa hari ini saya pakai mau lagu-lagu EDM atau sekedar lagu pop gitu masih oke, tapi udah lagu-lagu akustik, rock, jazz atau klasikal apalagi nggak nyaman buat saya. Ya memang karakternya lebih ke arah bass juga kan. Dan memang kalau untuk urusan suara sih baik lagi dari selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sampelnya. Perlu saya ingatkan, tidak akan seperti sama langsung pakai si Soundcore H30i-nya ini. Yang kesimpulannya, kalau kita lihat dari harganya, apalagi untuk periode launchingnya tadi di Tokped atau di Shopee, di tanggal 24 November sampai 4 Desember, 450.000, oke sih untuk buat kalian yang pengen nyari headphone yang intinya sih bass dan baterainya tahan lama, ditambah juga udah bisa multi connection. Tapi kalau kita ngomongin dengan brand lain, misalkan, saya nggak usah sebut brandnya lah ya. Memang untuk si Soundcore H30i ini dia agak menang untuk baterainya. Tapi ada nih yang kalian bisa nambah sedikit duitnya, itu harganya gitu agak lebih di atas ini dikit, tapi itu fiturnya akan lebih banyak. Walaupun sedikit kalah untuk di baterai. Intinya sih balik lagi ke selera kalian masing-masing ya, atau ya kebutuhan kalian. Misalnya kalian memang udah butuh yang seperti ini aja, yang penting baterai, nggak harus ada ANC, yang penting dia juga bass, nggak harus yang cocok buat musik ke balance gitu, yang karakter balance. Ini oke banget sih, udah bisa saya rekomendasikan. Jadi jangan lupa cek linknya di deskripsi dan akan kita sertakan juga kode vouchernya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten seperti ini, bisa di like videonya, bisa subscribe juga ke channel kita Bongkar Bro, biar kita makin semangat bikin video-video baru, biar kalian terus dapat informasi mengenai audio. Mohon maaf juga kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.